di GBMD Channel. Seperti biasa kali ini kita bakal bahas soal UTBK lagi untuk subtes bahasa Inggris. Nah ini melanjutkan yang part sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi masih satu paket dan langsung aja deh kita lihat untuk soal selanjutnya. Nah ini bacaannya lumayan panjang ya. Tapi sebenarnya kalau UTBK tuh bisa jadi paling banyak itu mungkin cuma 3 paragraf aja sih teman-teman ya untuk yang 2022 nanti gitu. Tapi nggak apa-apa, ini untuk melatih vocab kita. Nah langsung aja kita cek soalnya. Soalnya di sini paragraph 3 implies that Oke, apa sih yang dicari di sini? Nah ini implies itu sama kayak kalau kita artiin ya, itu sama kayak ringkasan atau bisa juga mungkin kesimpulan ya, atau sesuatu yang bisa diambil lah ya. Nah sekarang kita gimana cara nyarinya? Langsung kita ke paragraf 3. Paragraf 3 itu yang ini nih teman-teman ya, what is remarkable nih. Oke, jadi kita baca. Nah kalau cara nyari ringkasan atau kesimpulan kita nggak harus baca semuanya. Biasanya cukup baca kalimat pertama sama kalimat terakhirnya aja di paragraf itu ya. Nah ini kita baca paragraf ketiga, kalimat pertamanya dulu nih. What is remarkable tough is that while Ebola is terrifying and dramatic in its impact when it causes an outbreak, it appears to be a relatively easy agent to fight. Jadi apa yang tidak bisa dilupakan, sesuatu yang tidak bisa dilupakan ya, adalah ketika Ebola itu menyerang secara mengerikan dan juga dramatis ya, karena dampaknya itu dan menyebabkan outbreak. Outbreak itu sama kayak pandemi gitu ya. Jadi pada saat Ebola itu mulai menyerang gitu ya dan menjadi sebuah pandemi, it appears to be a relatively easy agent to fight. Jadi Ebola ini bisa sangat mudah menjadi agen untuk orang-orang itu saling bertengkar gitu ya. Fight itu bisa kayak saling melawan. Mungkin kan kalau kita lagi COVID nih sekarang nih ya, pandemi, pasti kan orang berbondong-bondong untuk pengen tetap sehat ya. Jadi ya saling merebut sumber daya, misalnya kayak vaksin atau kayak masker dan ada sembako yang lain-lain, itu kan orang saling berebutan ya. Jadi untuk si pandemi si Ebola ini bisa menyebabkan adanya fight di antara mereka gitu ya. Oke, terus kita baca kalimat terakhirnya di sini. Way too late ini ya. Way too late many are saying to prevent the inevitable. Terlalu terlambat, sudah telat katanya gitu ya. Banyak orang yang berkata seperti itu, to prevent, untuk mencegah sesuatu yang tidak pasti. Inevitable itu sama kayak sesuatu yang tidak pasti, tidak ada prediksinya gitu ya. Jadi kita nggak tahu apa yang mereka maksud dengan terlalu terlambat. Sebenarnya ini udah dibahas di kalimat sebelumnya tentang vaksin. Jadi kata orang-orang itu vaksinnya itu udah telat banget gitu kalau kita pakai sekarang, karena mungkin si Ebolanya ini dia udah sangat merebak. Jadi udah terlalu terlambat kalau kita pakai vaksin sekarang gitu ya. Jadi ini tentang si Ebolanya yang bisa jadi agen untuk orang saling bertarung, bertengkar gitu ya, dan vaksinnya juga yang telat. Nah kalau kita ambil di sini paragraph 3 implies-nya yang paling mendekati. Kalau dilihat dari A sampai E semuanya ngomongin tentang vaksin. Nah tadi kan kita udah baca ya, vaksinnya itu terlambat ya. Jadi udah nggak relevan kalau dipakai sekarang gitu di akhir-akhir. Nah berarti jawaban yang kita bisa ambil adalah yang B teman-teman. Ebola vaccines should have been tested on humans much earlier. Jadi seharusnya vaksin Ebola itu dites ke manusia itu lebih dulu gitu ya. Much earlier. Jadi jangan sekarang, karena kalau sekarang tuh udah telat gitu kan. Jadi harus lebih awal harusnya gitu ya. Jadi itu yang bisa kita ambil kesimpulannya ya. Kalau yang lainnya itu nggak terlalu nyambung soalnya gitu. Oke, jadi itu untuk soal nomor 1. Next kita lanjut ya ke nomor 2. Which lines of following best restate ideas of paragraph 4? Di bawah ini mana kalimat yang paling bisa untuk menjelaskan ide pokok di paragraf 4? Oke, kita cek di paragraf 4 ya. Oke, cara carinya juga sama kayak di paragraf 3 tadi ya. Kita baca dari sini nih, hence itu sama kayak maka dari itu gitu ya, atau so sama kayak gitu ya. Why is it that? Kenapa itu seperti itu gitu ya.
Nearly 40 years after Ebola first surfaced, sekitar 40 tahun setelah Ebola itu pertama kali ditemukan, terus the world find itself in a state of panic. Jadi orang-orang di seluruh penjuru dunia itu sangat panik gitu ya. Oke, ini paragraf 4 kalimat pertama. Terus kita lihat kalimat terakhirnya. Nah, however, the present situation is a warning shot. Bagaimanapun juga situasi saat ini ya, present itu saat ini, is a warning. Warning itu peringatan. Jadi ini adalah peringatan untuk kita across our bows, maksudnya ya untuk kehidupan kita gitu ya, di sekitar kita, that we ignore at our peril. Sebagaimana kita itu mengabaikan bahaya yang ada. Jadi ini sebenarnya teman-teman, di soal yang part sebelumnya gitu ya, kita pernah jawab soal yang kenapa sih bisa terjadi Ebola. Ternyata Ebola itu terjadi ada seseorang yang mengabaikan luka kecil di kakinya. Nah itu kan berarti kita mengabaikan bahaya yang ada ya. Nah jadi ini adalah salah satu warningnya. Ebola ini adalah warning gitu ya. Oke, berarti yang bisa menceritakan kembali atau apa namanya, restate ide yang ada di paragraf 4 gitu ya. Ini kita bisa cek di sini. Jawabannya yang paling benar adalah yang E ya. Had its vaccine been seriously created earlier, Ebola could have been cured. Karena tadi kita ngomongin Ebola itu udah 40 tahun gitu ya. Terus orang-orang udah panik, terus yang di akhir dia bilang itu adalah salah satu peringatan untuk kita yang mengabaikan bahaya. Jadi kenapa kita disebut mengabaikan bahaya? Karena vaksinnya itu kan telat tadi ya. Jadi kayak seolah-olah ya udah kita nunggu Ebolanya banyak dulu baru vaksinnya keluar. Jadi makanya di sini seharusnya atau kalau saja vaksin itu dibuat dengan serius lebih awal, maka Ebola bisa disembuhkan. Itu ya. Karena kalau yang lain ini agak kurang pas. Yang A ini sebenarnya benar ya, dia has been a major problem, adalah masalah yang besar selama 40 tahun. Tapi belakangnya it will be over soon, itu akan berakhir segera. Itu nggak ada kata-kata gitu di teksnya ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan seperti itu ya. Kita nggak tahu ini juga bakal selesainya kapan, karena sampai kalimat terakhir tadi dia bilangnya itu ini tuh adalah salah satu peringatan gitu. Ya udah berarti kan ini belum selesai kan masalahnya ya. Jadi kita nggak bisa bilang itu bakal berakhir segera. Yang ini juga salah ya, hanya berpengaruh terhadap negara-negara yang ekonomi dan politiknya berkuasa gitu ya. Oh sorry, little economic and political power. Jadi katanya hanya mempengaruhi negara yang kekuasaan politik dan ekonominya kecil. Enggak ya, Ebola menyerang semua negara, tidak memilih-milih negara. Ini juga salah ya. Jumlah pasien yang meninggal oleh Ebola itu akan tetap sama. Salah, karena dia selalu meningkat ya. Terus ini scientist itu mengembangkan vaksin untuk hewan dan juga manusia. Nah ini jadi yang benar itu yang E. Oke, lanjut ya. Nah itu tadi dari teks yang si Ebola itu. Sekarang kita ke teks yang baru. Teksnya ini tentang spring. Spring itu musim semi ya. Oke. Lebih ini juga ya. Jadi kita langsung ke soal. Oke. The author's bias regarding spring phenology is that ... Jadi di sini kita disuruh nyari bias penulis. Bias itu sesuatu yang nggak sesuai antara pendapat penulis sama faktanya, itu bias biasanya ya. Jadi kita disuruh cari bias dari penulis terhadap musim semi, fenomena musim semi itu apa sih? Nah, ini berarti kita cek and recheck ke teksnya ya. Pertama, spring arrives late. Musim semi itu datangnya telat. Oke, kita lihat apakah itu fakta. Nah, itu ada di paragraf pertama kalimat 1 ya. As spring arrives, albeit itu sama kayak happen ya. Saat musim semi tiba, itu terjadi quiet late ya, cukup terlambat, cukup telat di tahun ini untuk kita-kita yang merasakan musim semi gitu. We notice the changing of seasons not only by weather but also by a host of natural events. Jadi kita menyadari musim itu berganti bukan dari cuaca aja ya, tapi juga dari fenomena alam yang terjadi gitu. Oke, jadi ini yang A fakta, berarti dia bukan bias. Jadi emang begitu bentuknya, emang kejadiannya seperti itu gitu ya. Terus yang B, spring is so enthusiastic. Enthusiastic itu artinya bersemangat. Jadi musim semi itu benar-benar meningkatkan semangat. Kalau di sini karena ini nggak ngomongin tentang
manusia ya. Jadinya enthusiastic itu adalah terjadi banyak aktivitas gitu. Nah ini sebenarnya masih di paragraf 1 nih teman-teman ya. Kalau tadi kan kita udah baca nih, kita menyadari perubahan season, perubahan musim nih di sini nih ya, changing of seasons itu nggak cuma dari weather, tapi dari natural events. Dan natural events kan ini ya, maksudnya kegiatan alam atau peristiwa alam. Nah yang namanya peristiwa alam berarti kan banyak banget yang terjadi nih. Nah itu enthusiastic teman-teman ya. Apa aja sih? Banyak di sini. Ada bunga-bunga yang bermekaran, ada burung-burung yang balik lagi ke tempatnya, ada buah-buah yang juga mulai bermunculan gitu ya, mulai mekar juga, mulai berbuah pohon-pohonnya. Gitu, jadi banyak banget event-event yang terjadi. Makanya di sini B juga bukan bias ya, dia memang seperti itu gitu. Oke. Terus ini juga ada various spring flowers appear in order. Ini ada di teks teman-teman ya. Various spring flowers. Jadi ada beberapa kegiatan atau aktivitas di alam yang terjadi secara berurutan. Salah satunya adalah ini, munculnya bunga-bunga ya saat musim semi, ada tahapan-tahapannya gitu munculnya. Jadi itu benar ya, itu bukan bias, tapi itu memang terjadi seperti itu. Oke. Nah jadi yang C juga benar. Oke. Terus yang D ini sebenarnya tadi kita udah baca kan, ada birds flying back. Jadi pada balik lagi gitu burung-burungnya ya ke tempatnya untuk mengambil ya advantage atau apa namanya keuntungan ya dari musim semi gitu. Many species have evolved to exploit peaks in research availability. Salah ya. Katanya banyak banget spesies yang berevolusi untuk mengeksploitasi puncak dari ketersediaan research atau sumber daya. Kan kalau musim semi itu semuanya pada berbuah gitu ya. Terus katanya banyak hewan-hewan atau mungkin juga tumbuhan yang berubah untuk mendapatkan sumber daya lebih banyak. Tapi sebenarnya itu ada di sini nih teman-teman, di paragraf terakhir ya, kalimat terakhir, kalimat sebelum banget terakhir. Nah, ini nih ya. Many species have evolved to exploit peaks in research availability. Ini ada sih kalimatnya gitu ya. Tapi setelah itu tuh ada kata-kata kayak gini. Disturbances, gangguan ya. Gangguan di kegiatan atau aktivitas musiman tersebut bisa memberikan efek-efek awal gitu ya untuk ekosistem. Gangguan yang dimaksud ini apa? Gangguan yang dimaksud itu adalah itu spesies yang tadi katanya dia bakal mengeksploitasi sumber daya. Ini banyak banget apa namanya burung-burung yang mungkin dia berevolusi gitu ya, berubah bentuknya dan lain segala macamnya untuk ngambil sumber daya di musim semi. Tapi di sisi lain kalau dia berubah dia bakal jadi gangguan juga untuk ekosistemnya. Nah itu bias. Jadi hal yang terjadi tapi sebenarnya faktanya tuh agak kurang mengenakan dampaknya ya. Begitu, jadi jawabannya ini yang gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. In presenting the ideas, the author starts by titik-titik. Dalam menyajikan bacaan tersebut gitu ya, penulis itu memulai dengan apa sih? Berarti kalau memulai adanya di paragraf awal ya, paragraf 1. Tadi yang kita baca sih teman-teman ya, paragraf 1 kalimat 1 aja tadi udah kita ini ya. Musim semi itu datangnya telat, ya kan? Nah di sini musim semi itu datangnya telat dan kita menotis atau melihat perubahan season, perubahan musim bukan cuma dari iklim atau cuaca, tapi juga dari kegiatan atau aktivitas alam yang terjadi gitu. Oke, berarti ini bakal ngomongin tentang peristiwa alamnya ya. Ya udah, kalau peristiwa alam pasti kita ambil yang D. Describing of the natural characteristic and definition of phenology gitu. Mendeskripsikan ya peristiwa-peristiwa alam yang terjadi gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, the author's attitude toward the seasonal cycle of natural event is, ini ya, ini tuh nanyain tentang sikap penulis. Sikap penulis terhadap siklus musiman, seasonal cycle kan ya. Siklus musiman dari peristiwa alam. Nah, gimana sikapnya? Kalau asertif itu artinya tegas ya teman-teman ya. Kalau objektif itu sesuai fakta atau data ya gitu. Kalau optimis ya optimis, semangat, suportif juga artinya membantu ya. Simpatetik itu dari kata simpati, peduli berarti ya. Nah kalau di sini ya sebenarnya kita udah bisa lihat
Tadi kan ngomongin tentang musim semi ya. Musim semi itu pasti sesuai fakta atau data. Jadi kita bisa ambil yang objektif. Dia bukan tentang argumen atau tentang pendapat orang ya, tapi emang kita ngelihat ini ada musim semi nih berganti, ciri-cirinya begini kondisi alamnya. Gitu ya. Jadi kita langsung aja ambilnya yang objektif. Oke? The paragraph following the passage most likely deals with bla bla bla. Paragraf yang melanjutkan bacaan tersebut atau paragraf selanjutnya dari bacaan tersebut itu bakal ngomongin tentang apa sih? Ya. Oke, berarti ini kita lihat kalimat terakhir di paragraf terakhir. Paragraf terakhir kan yang begini nih teman-teman. Tadi kita udah sempat bahas ya, tapi kalimat terakhirnya tuh yang ini nih maksudnya. Nah, dari kata disturbance-nya tadi, dari kata disturbance-nya ya, sini ya, oke sampai sini. Jadi gangguan di peristiwa musiman atau yang tadi kita sebutnya sebagai eksploitasi tadi gitu ya, itu bisa memberikan efek awal untuk ekosistem ya. Berarti ini lagi ngomongin tentang gangguan-gangguannya nih. Nah ya udah, kita carinya di sini yang ada hubungannya dengan gangguan maksudnya gitu ya. Kalau gangguan di sini kita bisa lihat ada global climate change ya. Global climate change itu kan perubahan iklim ya, perubahan iklim global, atau kalau salah satu contohnya pemanasan global. Berarti kita bisa ambil, nah ini yang A, the interference of global climate change to species phenology. Hubungan interference itu ya, hubungan pengaruh antara perubahan iklim global dengan spesies di fenologinya tadi, atau perubahan-perubahan alam yang terjadi saat fenologi atau saat musim semi tadi gitu ya. Oke, jadi itu ya, kita mau lihat hubungannya antara si disturbance-nya, pengganggu di ekosistemnya, dengan dampak di ekosistemnya tuh kayak gimana gitu ya. Oke, kalau yang lainnya ini agak kurang tepat ya, jadi belum bisa menggambarkan. Triggering itu artinya pemicu ya. Kalau ini factors triggering, faktor pemicu kegiatan fonologi. Kalau itu mah bisa musim-musim yang lain, maksudnya bukan ke global climate change-nya. Karena global climate change itu bukan pemicu aktivitas alam. Kalau itu mah kan termasuknya bahaya gitu ya, global climate change. Oke? Nah, jadi jawabannya untuk soal yang ini A. Next, ini the ideas in the passage may be best summarized that ... Jadi ini ngomongin tentang ringkasan juga ya dari bacaan tersebut. Ini sebenarnya bisa kita ambil dari kalimat pertama setiap paragraf aja ya. Kita agak cepet aja nih. Ini biar bisa dapat jawabannya juga nggak terlalu lama ya. Ini kalimat pertama di paragraf 1. Tadi kita ngomongin tentang kalau perubahan musim bisa dilihat dari peristiwa alam, bukan cuma dari iklimnya. Oke? Itu tadi udah ya. Paragraf 2 ini bisa dibaca nih kalimat pertamanya. Dia ngomongin tentang there is comparatively little biological activity in winter. Jadi ada sedikit aktivitas biologis yang terjadi saat musim dingin. Jadi ini ngomongin tentang aktivitas yang terjadi di musim dingin. Oke? Terus paragraf 3. Nah, depannya nih, different organism respond to different cues to initiate seasonal activities. Jadi setiap organisme itu punya respon yang berbeda terhadap aktivitas musimannya gitu. Udah, jadi setiap organisme itu beda-beda gitu ya perilakunya selama perubahan musim itu. Udah gitu aja ya gampangnya. Terus paragraf terakhir, kalimat pertamanya, the most energy demanding period in the life of most animals is when they reproduce. Jadi siklus atau periode yang paling butuh energi banyak di animals, di hewan, itu adalah ketika mereka berreproduksi. Ini beda-beda ya teman-teman. Tadi yang pertama ngomongin tentang musim seminya, kedua ngomongin tentang winter, ketiga ngomongin tentang responnya ya, terus terakhir ngomongin tentang reproduksi. Nah, ini beda-beda, tapi semuanya terjadi ketika mau masuk musim semi ataupun di saat musim semi gitu teman-teman. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya, summarize-nya itu adalah ini. Phonological event represent a complex change of natural interactions gitu ya. Jadi kegiatan atau aktivitas fonologi tadi itu di musim-musim itu merepresentasikan adanya change, itu rantai ya, rantai yang kompleks di interaksi alam ya. Maksudnya tadi ada dari reproduksinya, ada dari winternya ya, musim dinginnya, ada juga dari respon organismenya, banyak gitu ya. Jadi kita ambilnya yang E. Oke, nah terakhir nih teman-teman
teman-teman ya, based on the passage, it can be hypothesized that reproductive hormones in May bird species will not be produced if. Berdasarkan bacaan, bisa diperkirakan bahwa hormon reproduksi di dalam burung, spesies burung itu tidak bisa dihasilkan jika. Berarti ini ngomongin tentang reproduksi ya. Oke, tadi tuh reproduksi itu adanya di paragraf terakhir, ya kan? Tapi untuk hormon sebenarnya ada di paragraf 3 kalimat terakhir, teman-teman. Di sini. Nah, reproductive hormones will be produced. Ini ya. Ini kita baca aja dari sini. It is, ya sorry, ini it is. It is only when there are a sufficient number of daylight hours. Jadi itu hanya akan terjadi, maksudnya gitu ya, ketika ada jumlah cahaya matahari, daylight itu ya, jumlah cahaya matahari yang mencukupi, sufficience itu mencukupi, oke? Nih, sufficience. Jumlah dari sinar matahari yang mencukupi jamnya gitu ya maksudnya, maka si hormon reproduksinya itu akan dihasilkan di spesies burung gitu. Jadi dia bisa menghasilkan hormon reproduksinya itu kalau ada sinar matahari. Berarti jawaban nomor ini dia tidak bisa dihasilkan, will not be produced, kalau jawabannya yang A. There is an inadequate number. Inadequate sama artinya kayak tidak cukup. Oke, gitu. Ya, jadi itu dia teman-teman prediksi soal UTBK Bahasa Inggris untuk part yang sekarang. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh dikirim di kolom komentar. So, itu aja untuk video kali ini, and see you in the next video. Dah!